Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya jelas ya? Tampilannya juga jelas? Oke, dok. Oke, alhamdulillah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu Rabbi ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, adik-adik sekalian, syukur alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Pada kesempatan ini saya minta maaf karena sedianya kita tatap muka, tapi ternyata kondisi pribadi saya yang tidak bisa langsung bertemu, jadi saya minta tolong untuk diadakan lewat daring. Jadi kita ketemunya tatap maya, mudah-mudahan tidak mengurangi tujuan, tidak mengurangi manfaat yang bisa adik-adik sekalian dapatkan melalui pertemuan kita tatap maya ini ya. Alhamdulillah walaupun cuaca juga di luar kurang mendukung ya, tapi ya setidaknya 147 orang bisa bergabung, ini suatu kesyukuran, kita dikasih kesehatan, kekuatan, kesempatan ya untuk sama-sama duduk bersama di sini. Salam dan salawat jangan lupa kita kirimkan pada junjungan kita, role model kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, untuk sesi siang ini yang daring yang akan saya jelaskan adalah tema materi judul terakhir ya dari sistem respirasi, karena ada 3 judul, yang kemarin antitusif, kemudian anti-TB. Nah, yang sekarang ini adalah obat-obatan pada penyakit asma. Jadi ini juga jadi topik karena dia cukup banyak ya, banyak penderitanya, dan ini kemungkinan akan makin bertambah terus penderitanya. Jadi kita dijadikan satu topik khusus, dan kalau kita perhatikan juga di SKDI ini kompetensinya tinggi ya. Jadi adik-adik sekalian kalau belajar senantiasa ingat dengan SKDI, jadi dibuka lagi kembali SKDI levelnya sampai level berapa, jadi itu tingkat belajarnya kalian sampai mana ya. Oke. Nah, ini tujuan pertemuan kita untuk hari ini, yaitu tujuan pembelajaran ya, mengetahui tujuan pengobatan. Jadi kenapa diberikan obat anti asma ya, untuk apa. Jadi kalau terus yang kedua kategori obatnya, obat kategori apa, apakah dia bronkodilator atau dia antiinflamasi dan sebagainya ya. Nah, tentu saja semua pemberian obat itu pasti berdasarkan mekanisme penyakit tersebut ya. Jadi selalu ingat dengan kuliah BMD kalian ya, bagaimana terjadinya suatu penyakit. Nah, makanya obatnya apa itu berangkat dari proses tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mekanisme kerja obat ya. Jadi berangkat dari kategori obat itu pasti digolongkan biasanya menurut mekanisme kerja obatnya. Kemudian yang keempat indikasi dan kontraindikasi obat-obat tersebut, dan yang kelima yaitu efek samping obat. Nanti biasanya saya rangkum di akhir kelompok obatnya, indikasinya apa, kemudian kontraindikasi dan efek sampingnya ya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa menyimak dengan baik. Nah, asma ini sekedar apa istilahnya introduction saja, pendahuluan ya. Jadi asma ini adalah penyakit tidak menular ya. Jadi non communicable itu artinya tidak menular, penyakit tidak menular yang kronik. Tapi yang paling banyak, yang most common, banyak sekali orang menderita ya. Jadi sekitar kalau di tahun 2019 ini saya ambil datanya dari WHO, itu sudah 260 juta orang yang menderita asma ini. Jadi memang karena banyaknya jumlah penderitanya, makanya dijadikan juga topik khusus ya.
Kemudian asma ini ditandai dengan berbagai gejala pernafasan ya, misalnya ada wheezing ya. Ini kalian mungkin sudah dikasih kuliah terkait dengan interna ya. Ada wheezing, kemudian ada sesak ya, kemudian ada rasa chest tightness nyeri dada kadang ya. Kemudian batuk ya, kemudian keterbatasan ekspirasi jalur udaranya pada saat ekspirasi ya. Dan biasanya dikaitkan dengan inflamasi yang terjadi di jalan nafas ya. Kemudian orang yang menderita asma ini ada periodenya ya. Jadi ada periode-periode di mana memburuk gejalanya ya. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan eksaserbasi ya. Jadi ada yang eksaserbasi akut, ada yang eksaserbasi kronik ya. Jadi kalau dia eksaserbasi berarti itu dia sudah menderita penyakit itu, kemudian gejalanya memburuk pada saat itu ya. Dan ini yang bikin fatal. Fatalnya bisa menyebabkan meninggal. Jadi banyaknya kasus-kasus kejadian asma yang menyebabkan meninggal itu karena tidak terdeteksi ya secara dini bahwa orang ini menderita asma, dan juga yang kedua adalah penanganannya yang terlambat ya. Jadi kasus eksaserbasi akut ini yang biasa berakibat fatal. Nah, kasus morbiditas dan mortalitas, kalau kita bicara mortalitas berarti kematian ya. Kalau morbiditas itu terkait dengan cacat atau ketidakmampuan melakukan kegiatan ya. Nah, orang asma itu kalau lagi eksaserbasi itu tidak ada yang bisa dilakukan ya, karena sesak dan sebagainya, apalagi ditambah dengan aktivitas. Makanya kalau terkait dengan morbiditas dan mortalitasnya, ini bisa sekali dicegah dengan apa? Biasanya pemberian kortikosteroid inhaler ya, yang dihirup. Nah, ini nanti akan kita pelajari sama-sama. Ini adalah peta, kelihatan Jini? Kelihatan ya? Ini adalah prevalensi asma pada anak usia 13-14 tahun. Ya, yang saya ambil dari Global Initiative for Asthma. Nah, kita bisa lihat. Jadi kalau hitam itu prevalensinya lebih sama dengan 10,0 ya. Jadi yang banyak. Kemudian yang biru-biru, yang kuning ya, perhatikan semuanya. Nah, ini secara epidemiologi angka ya, kita lihat di sini di Indonesia. Jadi Riskesdas 2018 yang terbaru, 2022 saya kurang tahu apa memang sudah ada atau belum ya. Itu 2003 mungkin ya, 2023 kali ya. 5 tahun. Oh iya, 2023 nanti ada. Nah, 2018 kita masih pakai itu, adik-adik bisa lihat di mana yang paling tinggi ya. Nah, kalau kita mau lihat posisinya Sulsel itu ada di sini. Nah, jadi yang orange 2018, yang biru itu 2013 ya. Jadi sedikit ada penurunan. Nah, untuk yang sesuai, kalau tadi berdasarkan wawancara, yang ini berdasarkan diagnosis dokter. Jadi yang tertulis di di rekam medik pasien ya, yang sudah didiagnosis oleh dokter. Nah, kalau di sini adik-adik sekalian bisa lihat di usianya, yang di bawah ini tergantung usianya ya, yang paling banyak di usia berapa. Yang ini di 75 ke atas. Kemudian dibandingkan laki-laki dengan perempuan, sedikit lebih banyak itu perempuan. Kemudian kalau dibandingkan tinggalnya di perkotaan atau di pedesaan, maka yang paling banyak adalah di perkotaan ya. Jadi ini adik-adik bisa jadi bahan bahan untuk istilahnya memvisualisasikan ya pasien-pasien ke depannya adik-adik sekalian. Jadi kalau ada sekitaran umur 75 ke atas itu berarti dia prevalensinya memang tinggi di situ ya. Nah, ada faktor risiko terjadinya asma ini ya. Jadi asma ini kan biasanya disebut dengan penyakit turunan ya. Nah, kalau turunan umumnya
itu orang tua yang menderita kemudian diturunkan ke anak, atau bisa jadi bukan orang tua tapi nenek kakek gitu ya, melangkah. Kemudian ada saudara juga yang terkena penyakitnya. Nah, bukan hanya asma saja, tapi bentuk-bentuk alergi lainnya, misalnya gatal-gatal ya. Terus yang kedua juga misalnya dia menderita rinitis, ya rinitis alergi. Jadi bentuk asma itu menurun kalau umpamanya ada 3 hal itu yang diderita oleh keluarga kita ya. Jadi entah itu orang tua kita atau saudara kita atau nenek kakek kita, kalau dia menderita asma langsung atau dia mungkin sering gatal-gatal ya, alergi makanan, alergi debu dan sebagainya ya, bersin-bersin. Nah, 3 bentuk alergi inilah yang akan menurun, bentuknya bisa jadi asma ya. Jadi bisa jadi mungkin pasien kalian bilang, tidak ada yang asma dok, tapi pas kita tanya toh bilang iya, ada yang gatal-gatal, sering gatal-gatal, alergi sesuatu, oh iya ada, berarti bentuk alerginya yang berbeda ya, tapi pada dasarnya intinya adalah sama-sama menderita alergi. Kayak gitu. Nah, faktor genetik ini yang paling berperan. Bentar. Nah, sorry. Faktor alergi ini yang paling berperan ya, faktor genetik maksud saya. Nah, tapi ada juga faktor-faktor yang menjadi pemicu ya, pemicu terjadinya alergi ini. Yang pertama, kita ambil di gambar kiri kalau usia anak ya, anak-anak alergen yang sifatnya indoor. Ya. Biasanya kalau yang indoor itu alergennya apa bentuknya? Ada yang tahu mungkin? Ini gambarnya tikus. Apa maksudnya tuh di situ? Yang kiri, sebelah kiri ini gambar baby. Faktor risikonya kalian kan sudah pelajari. Alergen yang sering kalau dalam rumah apa? Pets ya, hewan peliharaan. Agak sedikit salah di sini tikus ya. Iya tikus ya betul. Agak sedikit salah di sini tikus ya. Maksudnya kan kita tidak sengaja memelihara tikus ya, bukan memelihara maksudnya ya. Mungkin di sini lebih tepatnya ya, misalnya kucing ya, atau kelinci ya, atau marmut mungkin ya. Kalau tikus kita tidak sengaja, bukan pelihara sih, dia numpang hidup ya. Jadi kayak gitu. Itu yang memicu bulu-bulunya, itu yang memicu asma ya. Kemudian ada juga beberapa literatur menyebutkan mikrobiom itu atau mikrobiota ya. Mikrobiota yang dalam tubuh yang bakteri baik yang ada dalam tubuh itu yang membantu juga tubuh kita untuk terjaga kesehatannya, termasuk pencegahan alergi ini. Kemudian air pollution. Kalau di luar misalnya polusi udaranya bentuknya apa? Bukan saja sini gambarnya pabrik, tapi bukan pabrik saja ya, tapi apa juga masuk asap kendaraan bermotor ya. Nah, seperti itu. Atau asap pembakaran, misalnya ada yang bakar orang yang tinggal di daerah TPA, tempat pembuangan akhir ya, kan sering ada yang dibakar di situ ya. Jadi asap itu yang menjadi faktor risiko juga. Kemudian faktor paparan virus ya. Jadi dengan kondisinya kemudian ada paparan virus itu juga akan menjadi memicu terjadinya penyakit tersebut. Dan asap rokok ya. Jadi ini asap rokok juga ini ya. Jadi sangat penting untuk mengetahui faktor risiko pada anak-anak ini. Kemudian untuk orang dewasa yang sebelah kanan ya, gambar sebelah kanan, faktor stres ya. Jadi kalau dewasa itu literatur mengatakan faktor stres juga itu pemicu asma. Jadi walaupun mungkin dia tidak ada ininya ya, tidak terganggu dengan makanan atau tidak terganggu dengan asap rokok dan sebagainya, tapi ternyata faktor pemicunya adalah, faktor risikonya adalah pengaruh stres, mau ujian ya, mau respon, mau ujian UAS dan final gitu ya, terus naik stresnya, akhirnya terpicu asmanya ya. Kemudian seks hormon ya, hormon-hormon pada hormon seks ya, misalnya
Kalau usia anak-anak biasanya itu kalau yang didapat pada usia anak dia sudah menderita asma, biasanya akan menurun seiring dengan dia masuk puber ya. Nah, menurun kejadian eksaserbasinya. Namun kalau dia nanti usia seks hormonnya sudah matang, misalnya setelah puber, itu tingkat menetapnya penyakit tersebut itu akan jauh lebih besar ketimbang kalau didapat dari dia sejak kecil. Ya. Kemudian kalau orang dewasa, faktor risiko lain adalah paparan pekerjaan, ya. Misalnya kerja di pabrika, kerja di tempat-tempat yang banyak paparan asap rokoknya, atau tempat yang tadi di tempat-tempat umum fasum yang mungkin tidak ada fasilitas ruang rokoknya yang khusus ya. Jadi itu yang juga memicu. Kemudian ke obesitas ya. Jadi kalau yang orang obesitas itu juga akan lebih besar risikonya. Dan sama-sama juga terkait dengan paparan asap rokok ya. Jadi ini faktor risiko dibagi berdasarkan usia ya. Jadi kalau yang bayi apa saja, kemudian yang orang dewasa apa saja ya. Nah, bentar deh nah. Oke, nah asma ini saya lanjutkan. Asma ini ada triggernya, ada yang rangsang ya, ada pemicunya sampai dia bisa terjadi serangan ya. Jadi apa saja pemicunya? Misalnya yang pertama kita ambil yang paling tengah. Mites, apa itu mites? Ada yang tahu? Kutu ya, kutu busuk. Dek, yang utamanya sering di kasur ya, kalau lama tidak dibersihkan dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian parfum, itu juga masuk ya. Jadi ada parfum-parfum mungkin terlalu menyengat untuk beberapa orang, dia itu langsung memicu asmanya ya. Kemudian asap rokok tadi yang saya sebutkan. Kemudian juga bau bahan kimia yang keras ya, kalau ada pembersih kaca, pembersih lantai dan sebagainya yang terlalu menyengat, atau pembersih bleaching pemutih pakaian dan sebagainya, ada yang baunya terlalu menyengat, itu biasa memicu juga terjadinya asma. Nah, pets yang tadi saya sebutkan ya, misalnya anjing, kucing, burung di sini ya. Nah, itu juga bulu-bulunya itu yang bisa menyebabkan terpicu asmanya. Dan mold itu jamur ya. Kalau lembab ini yang saya maksud, kalau umpamanya udaranya lembab, kamarnya jarang terganti udaranya, atau matahari jarang tembus masuk ke ini, itu gampang sekali ada jamur istilahnya ya. Nah, ini yang bisa memicu asmanya. Jadi faktor-faktor itulah yang jadi pemicu serangan asma. Nah, ini patomekanisme asma. Ini adik-adik sekalian bisa lihat ya bagaimana proses terjadinya, kenapa bisa akhirnya kalau asma itu dia batuk, kenapa dia sesak ya dan sebagainya. Apa yang terjadi pada saluran nafas kita ini bisa dilihat di sini. Jadi kalau sudah ada alergen, nanti itu masuk, nanti ada keterlibatan mast cell dan limfosit T. Nanti masing-masing dari sel tersebut akan melepaskan sitokin-sitokin ya. Ada histamin, ada triptase, ada PG2, PGD2, ada LTC ya, leukotriene dan sebagainya. Ada interleukin 4, interleukin 5 ya, TNF, TGF. Semuanya itu nanti masing-masing kalau sudah dilepaskan sitokin-sitokin tersebut itu akan berbeda-beda efeknya. Yang masuk misalnya histamin ya, dia ke otot halus ya, pada dinding jalur nafas kita ya, saluran nafas kita.
Nah, kemudian nanti kalau yang eosinofil ini itu terjadi pada apa yang terjadi pada blood vessel-nya ya, pelepasan-pelepasannya. Kemudian neutrofil nanti ada infiltrasi pada selnya. Jadi masing-masing hal tersebut itu akan ada impact-nya atau ada efeknya ya. Misalnya di otot nanti apa yang terjadi, dia misalnya bronkokonstriksi ya, mengecil jadi sehingga sesak. Kemudian keterlibatan infiltrasi sel dan sebagainya itu akan terjadi inflamasi ya, radang, terbentuknya mukus dan sebagainya ya. Jadi itu berangkat dari situ baru kemudian kita tahu terapinya apa ya. Jadi pahami dulu patomekanismenya baru kemudian kita paham mau di terapinya di mana ini ya. Nah, ini beberapa hipotesis dalam penanganan asma ya. Jadi penanganan asma tadi yang saya sebutkan ada beberapa keterlibatan antibodi ya. Jadi anti IgE. Nah, makanya di situ dibuatlah namanya antibodi anti IgE untuk penanganannya ya. Kemudian ada juga tadi keterlibatan sel mas, maka tujuannya adalah mencegah degranulasi sel mas dengan obat yang namanya kromolin dan nedokromil ya. Kemudian ada keterlibatan simpatomimetiknya. Jadi kita bisa kasih dengan channel blocker ya. Kemudian tadi ada mediator radang yang dilepaskan ya, histamin ya. Nah, makanya diberikan antihistamin dan antagonis reseptor leukotrin ya. Terus ada efek asetilkolin ya. Ada keterlibatan asetilkolin dihambat misalnya dengan antagonis muskarini. Nah, kemudian tadi saya sebutkan ada konstriksi otot polos saluran napas ya. Makanya diberikan obat yang merelaksasikan. Jadi yang tadinya konstriksi merelaksasikan, dia melebar lagi kembali. Misalnya dengan pemberian simpatomimetik, teofilin ya. Jadi ini berangkat dari tadi patomekanismenya kemudian ke penanganan dari asma tersebut. Nah, ini tujuan pengobatan asma. Jadi yang pertama dari learning outcome kita atau tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui tujuan pengobatan ya. Jadi kenapa sih mau diobatin asma? Jadi yang pertama adalah mengontrol gejala. Ya, jadi dikontrol gejalanya supaya apa? Supaya pasien ini ya, penderita asma ini bisa aktivitasnya kembali normal. Ya, karena kan pasti terganggu aktivitasnya. Nah, kemudian yang kedua menurunkan resiko. Ya kan, yang pertama resiko apa? Resiko eksaserbasi. Jadi serangan ulang yang berat itu tadi ya yang saya sebutkan eksaserbasi itu bisa dicegah. Kemudian kalau sering-sering itu eksaserbasi, dia itu menyebabkan kenapa kita mau cegah ini eksaserbasi? Karena kalau sering serangannya itu menurunkan fungsi paru. Ya, jadi kapasitas paru ini tidak sama dengan orang yang normal. Kalau sudah sering terjadi serangan, sehingga ini yang harus dicegah. Yang ketiga adalah farmakoterapi yang optimal untuk pasien dengan atau sedikit efek samping. Itu selalu pertimbangannya ya. Kasih obat yang paling kurang efek sampingnya. Jadi ini tujuan pengobatan. Nah, maka dari itu obat yang digunakan untuk asma ini dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah bronkodilator, karena tadi ya mekanismenya kan terjadi bronkokonstriksi, maka yang dilakukan adalah bronkodilator. Yang kedua adalah antiinflamasi, karena tadi kita lihat ada keterlibatan sitokin inflamasi, maka harus dilawan dengan pemberian antiinflamasi. Nah, masing-masing kelompok ini ada dibagi lagi menurut kerjanya ya. Jadi ada yang sifatnya simpatomimetik ya, diberikan B2 agonis, ada yang diberikan kelompok metilsantin misalnya teofilin, aminofilin, kemudian ada yang diberikan antikolinergik atau diberikan biasa ipratropium atau tritropium. Ya. Kemudian antiinflamasi yang diberikan adalah kortikosteroid. Ya, ini yang sering sekali digunakan, disebutkan sebagai obat dewa karena bisa untuk segala penyakit ya dulu-dulu. Cuman kan banyak efek sampingnya dan ini yang agak berbahaya ya.
Jadi makanya kortikosteroid itu tetap perlu diberikan. Yang kedua adalah mast cell stabilizer. Tadi ya yang saya sebutkan. Kromolin atau nedokromil. Yang ketiga leukotriene pathway inhibitor. Ya. Kalau kalian lihat tadi patomekanismenya pasti ada keterlibatan leukotriene, makanya ada juga kelompok obat untuk menghambat leukotriene ini. Dan yang lainnya misalnya anti IgE antibody ya. Jadi ini yang dibagi dua kelompok ini. Bentar ya. Nah, kita masuk di kelompok yang pertama ya, bronkodilator. Nah, yang masuk kelompok ini yaitu simpatomimetik. Oke, simpatomimetik ya. Ada yang golongan selektif B2 agonis, ada yang non-selektif simpatomimetik ya. Jadi kalau dibilang selektif berarti dia pada reseptor tertentu ya. Tidak semuanya dia pengaruhi. Nah, ada yang namanya SABA, short acting B2 agonis, disingkat menjadi SABA. Yang mana itu obatnya? Ini ada salbutamol, kemudian terbutalin, remiterol, dan fenoterol ya. Yang itu masuk SABA, short acting. Short acting artinya kerjanya cepat ya, onsetnya cepat. Nah ada yang long acting, LABA, ya, long acting B2 agonis. Masuk di situ adalah salmeterol ya, kemudian formoterol dan bambuterol. Ini kelompok yang LABA, long acting. Yang sering digunakan itu adalah salbutamol ya, SABA ini. Nah, kelompok yang kedua non-selective simpatomimetic. Berarti dia tidak pada reseptor tertentu ya. Kalau yang pertama ini kan selektif B2, berarti hanya di B2 saja dia bekerja. Nah, ini yang non-selektif dia tidak, dia umum ya. Efeknya umum. Jadi bukan hanya pada saluran pernafasan tapi juga bisa pada pembuluh darah. Misalnya apa? Pemberian adrenalin ya. Nah, ini masuk kelompok non-selektif ya. Kemudian masuk juga di situ kelompok adalah efedrin atau yang ketiga yaitu isoprenalin. Ya, jadi 3 obat ini yang masuk non-selektif simpatomimetik. Nah, ini kerjanya ya. Ini saya ambil dari buku ini ya, Katsung Farmakologi di sini. Maaf. Ya. Nah, yang terjadi adalah kita lihat di bagian bawah ini konstriksi deh ya. Tonus bronkial itu mengalami konstriksi ya. Nah, yang kita mau lakukan adalah merelaksasikan. Tanda positif berarti itu merangsang, negatif berarti menghambat ya. Jadi tonus bronkial itu dirangsang untuk relaksasi dengan CAMP ya. Obatnya apa ini misalnya yang kanan atas asetilkolin ya, apa yang kita berikan di situ? Kita berikan beta agonis ya. Oke. Lengkap nih obatnya di sini, jadi adik-adik sekalian bisa lihat jalurnya di mana ya. Nah, yang selektif beta 2 tadi SABA, misalnya salbutamol, terbutalin, remiterol, fenoterol ya. Nah, onset kerjanya karena short dibilang jadi sekitar 15 sampai 30 menit. Setelah diberikan itu sudah langsung bisa ada efeknya ya. Kemudian kerja obatnya pendek sekitar 3 sampai 4 jam ya. Nah, sediaannya bentuknya ada yang bentuk inhaler ya, seperti yang di foto ini yang sebelah kiri atas. Ada yang bentuknya nebul ya, nebulizer, ada yang tablet. Bisa juga ada terbutalin misalnya ya, bisa sukutan pemberiannya. Jadi ini adik-adik sekalian bisa perhatikan metode pemberiannya yang bagaimana. Kemudian LABA
yang long acting beta 2 agonis, misalnya salmeterol, formoterol, bambuterol. Nah, onsetnya ini lambat, ya. Nah, biasanya obat yang onsetnya lambat itu lama kerjanya lebih panjang, ya. Nah, durasinya akan lebih dari 12 jam. Nah, untuk laba ini tidak disarankan untuk serangan akut. Jadi kalau ada serangan akut, kalian tugas di UGD, ada yang datang eksasorbasi akut asma, jangan berpikir untuk kasih laba. Langsung berpikir untuk kasih SABA, ya, short acting, karena kita butuh yang cepat. Ya, ini kan sesak nafas, jangan diberikan yang obatnya onsetnya lama, tapi yang cepat, ya. Nah, laba ini gunanya biasanya untuk maintenance, ya, untuk setelah serangannya selesai, ya, sudah diatasi, kita bisa ganti obatnya menjadi laba, kemudian bisa ditambahkan dengan obat-obat yang lain, misalnya prinsip tadi, ya, ini kan kelompoknya masuk apa tadi? Bronkodilator. Nah, kita bisa kombinasi dengan yang antiinflamasinya, misalnya dengan kortikosteroid, ya, supaya serangannya kita bisa cegah lagi, ya. Nah, ini cenderung efektif, aman, dan cukup murah, ya, untuk laba. Nah, tadi yang selektif, sedangkan ada kelompok yang non-selektif. Non-selektif artinya apa? Itu tadi yang saya sebutkan, bahwa dia tidak pada reseptor pernafasan saja, bisa pada reseptor pembuluh darah dan sebagainya. Misalnya obat epinefrin. Kita tahu bersama, ya, kalau pembelian epinefrin, adrenalin itu kan ada efeknya ke pembuluh darah. Misalnya jadi pembuluh darahnya konstriksi, ya, jadi menyebabkan itu konstriksi. Nah, dia sifatnya agonis terhadap alfa dan beta reseptor. Kalau yang tadi kan beta reseptor saja, ya. Nah, ini di alfa reseptor juga, ya. Ini jarang digunakan kecuali mungkin, ya, cadangan dia. Kalau umpamanya obat-obat yang tadi yang selektif, yang kelompok yang pertama itu tidak ada, nah ini salah satu cadangannya bisa, ya. Muscle tremor, adverse effect-nya deh, ya, bisa menyebabkan nervousness, hipokalemi, ya, jadi ini cukup adverse effect-nya cukup berat. Jadi perhatiannya adalah ini adalah cadangan obat, ya, jadi kalau memang sudah tidak ada yang SABA, LABA tersebut sebelumnya, baru kita berpikir ke arah sini, ya. Nah, epinefrin. Dia rapid acting, onset sekitar 15 menit dengan durasi sekitar 60-90 menit, ya. Subkutan injeksinya bisa subkutan, ya, diencerkan ini. Kemudian adverse effect-nya misalnya bisa menyebabkan takikardi, ya, hipertensi, angina, bahkan aritmia. Ini biasanya obat epinefrin atau adrenalin ini adik-adik sekalian siapkan kalau umpamanya ikutan atau ikut udah kasus-kasus darurat, ini selalu ada obatnya, ya, karena bisa istilahnya kalau tekanan darahnya turun dia langsung dia perbaiki, ya. Nah, tapi makanya dosisnya harus diatur sedemikian rupa. Nah, yang non selektif lainnya yaitu efedrin, ya. Durasinya lebih lama, dia cenderung aktivitasnya lebih bagus kalau diberikan per oral, ya. Efek sentralnya lebih kuat, namun potensinya lebih rendah. Nah, obat yang lain yaitu isoproterenol. Nah, ini cukup potensial sebagai bronkodilator, onsetnya 5 menit dengan durasi 60-90 menit. Namun adverse effect-nya itu tadi, karena dia memperbaiki kerja jantung, biasanya kalau jantung pada orang-orang yang memang sudah bermasalah, jantungnya itu bisa memperburuk, bahkan bisa terjadi aritmia, ya. Jadi ini. Jadi kalau berbicara mengenai obat yang tadi deh antara selektif dengan non selektif, kalau yang selektif itu pasti kerjanya lebih terfokus, lebih spesifik, sehingga efek sampingnya itu bisa kita kontrol, ya. Tapi kalau obat-obat yang sifatnya non selektif, dia bukan hanya reseptor itu saja, tapi banyak. Nah, ini efek sampingnya pasti lebih luas lagi, dan ini yang sulit kita kontrol. Makanya sedapat mungkin obat-obatan yang selektif dulu kita pilih. Kalau memang keadaan darurat tidak memungkinkan atau tidak tersedia obatnya, baru kita pikirkan untuk menyediakan yang selektif, yang non selektif, ya.
Jadi selektif dulu baru kemudian non-selektif. Nah, ada juga kelompok obat tadi yang saya sebutkan, metilsantin. Nah, ini metilsantin saya lihat, sorry. Metilsantin ini sering-sering Minah. Jadi teofilin, teobromin, kafein itu senyawanya untuk metilsantin. Ini adik-adik sekalian, saya kira untuk yang kelompok metilsantin ini sudah sering dipakai ya, sudah sering diminum. Dia asalnya bisa dari teh, bisa dari coklat, ya bisa dari kopi. Yang mungkin lagi diminum sama kakak Haidir ini. Ya, jadi itu sebenarnya ada senyawa metilsantinnya, Dek ya. Jadi yang kalian minum. Efeknya apa tadi kalau minum teh? Kalau minum teh mungkin tidak terlalu ketahuan ya, tapi kalau minum kopi biasanya kan ada seger dirasa, Dik. Maksudnya ada peningkatan denyut jantung yang tadinya loyo-loyo ya, ngantuk ya. Jadinya pelebaran pembuluh darah semuanya, jadinya males-malesan gitu ya, ngantuk. Nah, pas kita minum kopi, itu ada konstriksi, kemudian tekanan darah meningkat sedikit ya, denyut jantung agak meningkat sedikit, itu jadinya melek ya, jadi lebih awas matanya ya, lebih awas ininya, lebih waspada gitu ya. Nah, itu karena pengaruh metilsantin ya. Nah, dia kurang efektif sebenarnya dibandingkan obat yang lain karena proses durasinya yang lama gitu ya, onsetnya yang lama dan sebagian, dan durasinya mungkin pendek, tapi karena murah jadi ini lebih banyak digunakan ya. Nah, mekanisme kerjanya di mana di sini ya. Jadi dia di siklik CAMP-nya ini ya, teofilin menghambat PDE-nya ini ya. Jadi di sini kerjanya, sehingga kerja relaksasi dari tonus bronkus itu akan lebih bagus. Jadi di sini. Kalau tadi kan beta agonis di atas tuh. Nah, kalau teofilin ini yang gambarnya ya. Nah, sistem saraf pusat. Kalau kita minum teh, minum kopi ya. Nah, jangan salah, kalau teh itu juga banyak diminum itu bisa menyebabkan insomnia ya, bukan hanya kopi saja karena dia sama senyawanya kok, metilsantin ya. Nah, kemudian kardiovaskular, takikardi ya, jadi pasti ada peningkatan denyut jantung, tekanan darah meningkat. Ya, nah ini yang tekanan darah meningkat kalau orang-orang yang sensitif ya, misalnya memang ada gangguan irama jantung ya, itu bisa jadi menyebabkan aritmia. Kemudian kekentalan darahnya menurun ya. Nah, kalau di gastrointestinal, nah ini yang bisa jadi penyebab nyeri lambung ya, habis minum kopi ya, karena memang merangsang sekresi asam lambung dan enzim-enzim pencernaan ya, dengan minum kopi, minum teh biasanya nyeri lambungnya. Nah, itu karena disekresikan asam lambungnya, jadi lebih meningkat dibandingkan normal. Nah, pada ginjal, nah ini yang biasa kita kencing-kencing istilahnya toh, kalau habis minum kopi, seringnya ke kamar mandi sedikit, izin dok saya ke kamar mandi ya, berarti sering minum kopi tuh ya, lagi minum kopi. Kemudian pada otot halus, nah ini yang kita kejar, ada bronkodilatasi ya. Jadi ini yang diinginkan, dari sekian banyak efeknya mempengaruhi otot halus itu cuman yang ini saja, bronkodilatasi. Jadi adik-adik sekalian jadinya tahu ya, paham kenapa dia tidak selektif. Karena dia mempengaruhi banyak hal di sini, di SSP, di kardiovaskular, di gastrointestinal, di ginjal ya, baru kemudian di otot halusnya ya. Kemudian otot rangka ini juga salah satunya, memperkuat kontraksi otot diafragma. Biar apa? Biar pernafasannya lebih bagus ya, lebih lega. Jadi yang tadi kontraksinya mungkin kurang maksimal, dengan pemberian metilsantin ini bisa lebih maksimal, lebih efisien ya. Nah, ini efeknya. Nah, salah satu obat yang masuk dalam kelompok santin ini adalah teofilin ya. Nah, ini merupakan bronkodilator yang efektif. Namun satu hal, dia punya window terapeutik yang sempit. Apa itu window terapeutik? Jadi, pengobatan itu dalam dosis itu ada namanya window terapeutik.
dia punya batas atau ambang terapi, ya, di mana kalau makin sempit berarti dosisnya itu terbatas. Kalau dia luas berarti dia dosisnya lebih lebar. Artinya apa? Kalau window terapeutik ini, Dek, umpamanya ya dari kiri ke kanan. Dek kalau belum mencapai di sini ambang bawahnya, maka itu tidak menyebabkan efek. Nah, kalau dia melebihi batas atasnya, itu berarti melewati efeknya bisa menyebabkan gejala-gejala overdosis dan sebagainya, ya. Nah, kalau suatu obat dikatakan window terapeutiknya sempit, berarti kan dosis yang kita bisa berikan itu kan makin sedikit pilihannya, ya. Jadi makin sempit. Kalau dia lebar itu makin menguntungkan buat kita. Kenapa? Karena kehati-hatian kita itu berkurang, ya. Kalau dia makin sempit itu harus hati-hati, harus strict dengan dosis. Kapan dia tidak menyentuh batas minimalnya, itu tidak menyebabkan efek. Kapan dia melebihi, sedikit saja melebihi, itu bisa melebihi efek yang diinginkan, ya. Jadi ini jeleknya. Jadi harus senantiasa adik-adik sekalian pahami, kalau dikatakan window terapeutiknya itu sempit, berarti itu kurang bagus obatnya, ya. Kayak itu. Nah, teofilin biasanya diberikan pada pasien-pasien untuk yang kontrol jangka panjang, ya. Jadi bukan untuk yang kasus-kasus darurat sebenarnya, ya. Nah, ini cukup murah, ada sediaannya oral, ada sediaannya intravena, ya. Efek sampingnya sudah tadi, ya, karena berkaitan dengan sistem saraf pusat dan sebagainya, pasti ada hubungannya tadi. Nah, itu yang teofilin. Nah, ada kelompok lain dari pemberian obat kelompok bronkodilator ini, yaitu dengan pemberian antikolinergik atau antimuskarinik. Sifatnya bronkodilator, misalnya pemberian pada atropin. Atropin ini dari tumbuhan Atropa belladonna, ya. Kemudian ipratropium bromide, ya. Ada juga tiotropium. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Yaitu dengan menghambat kerja asetilkolin pada parasimpatis otot halus, susunan saraf pusat dan kelenjar saliva, sehingga meningkatkan cardiac output dan mengurangi sekresi bronkus. Ya, jadi ini kerjanya di mana? Di otot halus. Kita lihat di mana kerjanya muskarinik antagonis ini. Di sini, ya. Jadi tonus bronkus itu akan mengalami kontriksi kalau diberikan dengan beberapa rangsangan, ya, misalnya dengan alokotrin, adenosin, dan asetilkolin. Nah, makanya dihambat dengan pemberian muskarinik antagonis ini sebelah kiri dari laptop kalian. Ya, jadi ada muskarinik antagonis, dia kerjanya ke menghambat ini asetilkolin, ya, sehingga tidak terjadi konstriksi. Nah, indikasinya untuk berbagai keadaan spasme. Ya, jadi atropin ini sebenarnya bukan spasme pada saluran pernafasan saja. Misalnya pada spasme gastrointestinal juga bisa diberikan, ya. Oke. Ada adverse effect-nya, bisa ataksia, bisa sampai koma juga, ya, aritmia, drowsiness. Farmakokinetik onset sekitar kurang dari 1 jam dengan durasi kerja selama 4 jam. Absorpsi 90%, metabolisme di hepar, dan ekskresinya melalui urin. Ya, jadi ini atropin. Nah, obat yang lain yaitu ipratropium. Ini short acting, artinya cepat mula kerjanya, ya. Nah, ini bisa untuk tadi eksaserbasi asma yang akut. Ya, oke. Nah, onsetnya bisa adik-adik sekalian bandingkan dengan yang tadi. Ini onsetnya 15 menit. Ya, durasinya 3-4 jam. Nah, ada juga tiotropium, ya. Ini long acting. Kalau tadi short acting, ini long acting, ya. Nah, onsetnya 30 menit, durasinya bisa sampai 24 jam. Jadi lama, ya. Jadi untuk yang serangan akut, kalian bisa pertimbangkan yang tadi, yang eksaserbasi akut, ya.
sorry. Yang ini ipratropium, tapi kalau yang sudah untuk mencegah serangan berikutnya, tiotropium bisa kalian pertimbangkan. Ya, tuh. Jadi, dua prinsip pengobatan untuk asma. Yang pertama tadi bronkodilator, ya kita sudah sebutkan tadi ada yang masuk yang B2 agonis baik yang selektif maupun non selektif ya. Itu yang masuk SABA, LABA dan sebagainya. Kemudian ada juga yang antimuskarinik ya. Nah, yang kedua, kelompok yang kedua yaitu antiinflamasi. Karena terjadi inflamasi sehingga kalau yang asma biasanya batuk dan ada lendirnya. Nah, lendir ini yang biasanya menghalangi saluran pernafasan. Itu sehingga menyebabkan dia sesak dan sebagainya. Ya. Nah, kortikosteroid ini banyak sekali digunakan, Nade ya. Makanya tadi saya sempat sebut dia bisa digolongkan obat dewa karena umumnya penyakit-penyakit dengan patofisiologi udem, ya inflamasi. Bukan udem, inflamasi ya, maka diberikan antiinflamasi ini berupa kortikosteroid. Nah, tahun 49 ini penemuan struktur hormon steroid digunakan untuk nyeri sendi, untuk yang artritis ya. Kemudian 56 digunakan pertama kali untuk eksaserbasi akut. Kemudian tahun 72 ini yang disebut beclomethasone ya, inhalasi. Pada penelitian didapatkan adverse effect yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang yang diberikan dengan sistemik ya. Nah, penggunaannya baik melalui inhalasi maupun sistemik ya. Jadi bisa diminum atau mungkin disuntik. Kasus pada anak untuk sifatnya yang preventif maupun yang akut tadi yang eksaserbasi akut. Nah, adverse effect-nya ada yang sifatnya topikal ya, misalnya pada pemberian yang melalui peroral bisa menyebabkan kandidiasis oral ya. Kemudian untuk yang sistemik dia bisa menyebabkan gangguan pada tulang. Nah, ini adverse effect-nya yang kita cukup hati-hati, harus sedapat mungkin tidak pada anak-anak ya, apalagi kalau tulangnya lagi bertumbuh karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan tulangnya dan juga pertumbuhan pada densitas tulangnya ya. Jadi ditakutkan bisa menyebabkan kerapuhan pada tulangnya ya. Nah, untuk meminimalkan efek sampingnya maka kortikosteroid bukan sebagai first line terapi ya. Dia bukan first line terapi. Tapi dia ajang biasa disebutkan sebagai tambahan, terapi tambahan ya. Nah, kemudian titrasi dosisnya diturunkan ya sesuai penggunaannya setelah umpamanya 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan kortikosteroid ini tidak boleh, penggunaan lama tidak boleh langsung di stop tiba-tiba. Harus di stop dengan cara diturunkan dosisnya pelan-pelan. Ya, karena kalau diturunkan tiba-tiba itu yang namanya rebound phenomenon, bisa kembali semua gejalanya. Ya. Nah, ini bentuk sediaannya. Ada namanya beclomethasone, budesonide, flunisolide, fluticasone, mometasone. Ya, jadi ini bentuk-bentuk. Son semua di belakangnya, Dik. Iya, son. Gitu. Obat yang terakhir. Nah, sediaannya oral, ada yang inhalasi biar lebih onsetnya lebih cepat, ada yang intravena. Ya, ini kortikosteroid. Nah, mekanisme kerjanya di mana? Nah, kita lihat tadi sempat saya gambarkan seperti ini ya mekanisme kerjanya. Nah, dengan pelepasan obat sitokin ya ECP, MBP, protease, PAF ini itu akan menyebabkan terbentuknya inflamasi. Ya, inflamasi yang terjadi adalah pembentukan mulai dari sekretnya ya, ada sekret yang terjadi, kemudian pembengkakan dinding dari saluran pernafasan sehingga lumennya mengecil, ditambah lagi sekret, makanya airway atau jalan nafas itu makin sempit. Di sini nanti yang kita dengar ada wheezing ya, gitu ya bunyinya. Nah, ini. Nah, dengan penambahan kortikosteroid maka ini yang dihambat. Proses inflamasi yang di kanan layar kalian itulah yang dihambat.
Nah, ini apa saja efeknya pada sistem seluler kita. Kortikosteroid ini kalau diberikan, tuh lihat banyak sekali deh ya. Pada sel-sel inflamasi misalnya, ya. Kalau diberikan pada efeknya pada sel inflamasi, misalnya pada eosinofil, itu penurunan jumlah sel apoptosisnya, ya. Kemudian untuk yang mast cell, jumlah sitokinnya menurun. Kalau pada makrofagnya jumlahnya menurun, ya. Pada dendritic selnya sitokinnya menurun, kemudian pada dendritic makrofag, mast cell, limfosit T, limfosit T juga sitokinnya menurun, ya. Itu pada sel-sel inflamasinya. Sedangkan pada sel struktur, ya, struktur selnya, pada sel epitelnya, pelepasan sitokin dan mediator-mediator itu berkurang, ya. Kemudian pada sel endotel, apa ini ya? Leaknya atau celahnya di sini akan menurun, ya. Kemudian pada otot saluran nafas, otot halus, ya, itu B2 reseptor meningkat, sitokinnya menurun, ya. Kemudian pada kelenjar mukusnya sekresinya akan menurun. Berarti di sini adik-adik sekalian bisa lihat kalau diberikan kortikosteroid maka pada mast cell jumlahnya akan menurun. Jadi sitokinnya akan berkurang. Pada struktur selnya mukusnya bisa berkurang sekresinya, ya, sehingga nanti dirasa apa? Lebih lega, ya, saluran nafasnya lebih lega. Nah, yang masuk dalam kelompok kortikosteroid itu juga masuk mast cell stabilizer, ya. Nah, obat ini adalah kelompok yang menghambat pelepasan histamin dan mediator radang lainnya dari sel mast, sehingga saluran nafas itu tidak terlalu sensitif terhadap trigger dari luar, ya. Jadi dia hambat ini pelepasan histamin sehingga tidak terlalu sensitif lagi. Misalnya obatnya kromolin, terus nedokromil. Nah, ada yang tipenya natural, ya, flavonoid, ya, komarin, fenol, terpenoid. Ada yang semi-sintetik, yang artinya dibikin, ini golongan indon. Kemudian ada yang sintetik, ya. Nah, flavonoid ini yang biasa disebut juga dengan anti-aging, ya. Itu juga masuk flavonoid. Coba perhatikan di vitamin-vitamin kalau ada flavonoid maka itu masuk kategori mast cell stabilizer, ya. Nah, ini mekanisme kerjanya. Pada mast cell stabilizer itu ada degranulasi sel mast, ya, sehingga terjadi pelepasan mediator seperti histamin, prostaglandin, tryptase, dan heparin. Nah, ini yang dihambat, distabilkan, ya. Memblok CA channel yang penting dalam degranulasi sel sehingga pelepasan mediator radang yang disebutkan di sini misalnya histamin, PG, ya, prostaglandin itu berkurang. Ya, sehingga radang yang terjadi juga berkurang. Nah, ini yang disebut kromolin. Dia senyawa sintetik menghambat bronkospasme khususnya pada penyakit asma. Kemudian half-life 80-90 menit, ya. Onsetnya 6 jam, durasinya lama ini ya, 2-6 minggu. Kemudian efek sampingnya bisa batuk, mual, bersin, wheezing. Jadi hati-hati, ya. Kemudian nedokromil. Nedokromil ini salah satu mast cell stabilizer juga. Nah, ini adik-adik bisa baca saja. Oke, itu kelompok yang mast cell. Ada kelompok yang kedua yaitu namanya leukotriene reseptor antagonis atau LTRA, ya. Jadi LTRA ini gunanya di mana? Di sini. Namanya juga antagonis berarti sifatnya menghambat, biasa ya, lawan dari. Nah, leukotriene itu kan juga yang membantu terjadinya konstriksi dari bronkus. Makanya dengan leukotriene antagonis ini menghambat kerja leukotriene tersebut.
dengan cara memblok sintesis leukotrin dengan enzim penghambat 5-lipoksigenase. Kemudian yang kedua mengganggu ikatan leukotrin LTD4 dengan reseptornya pada target tissue. Jadi dia ganggu ikatannya sehingga tidak terjadi ikatan cinta ya. Sehingga tidak terjadi bronkus konstriksi pada pasien. Ini leukotrin LTRA ya, leukotrin reseptor antagonis. Nah, ini gampang obatnya, kalian bisa ingat, ada Lucas-Lucasnya ya, Tomalucas, siapa lagi? Verlucas ya, Montelukast, bagus-bagus namanya Dik. Untuk kalau ada Lucas belakangnya, berarti dia masuk kategori LTRA ya. Xavier Lucas tuh. Biasanya obat LTRA ini digunakan untuk maintenance. Ya, maintenance treatment asma. Jadi kalau umpamanya serangan, setelah serangan teratasi, ini dijadikan juga obat untuk maintenance. Biar tidak terjadi serangan lagi untuk mencegah serangan berikutnya. Ya. Biasanya diberikan bersama dengan kortikosteroid inhalasi dan atau long acting bronchodilator, LABA tadi. Ya. Nah ini tadi sudah ya mekanisme kerjanya. Ini Xavier Lucas, efek sampingnya rash ya, ruam, gangguan pencernaan. Cukup kalian baca saja. Nah, tahu saja kelompoknya ya. Karena tidak terlalu banyak obat yang mengarah ke sini untuk yang lulusan GP ya, General Physician, General Practitioner atau dokter umum. Ini jarang kita gunakan ya. Maintenance ya, yang harus kalian pahami kalau LTRA ini tidak bisa untuk yang akut, tapi untuk maintenance. Ini Montelukast, tadi Xavier Lucas. Ya. Nah, kita sudah belajar mast cell stabilizer tadi ya. Kemudian apa tadi? LTRA, leukotriene reseptor antagonis. Yang ketiga adalah anti-IgE monoclonal antibody. Ya, tadi ingat lagi kembali patomekanismenya. Ada keterlibatan IgE, ya, imunoglobulin E. Makanya kenapa diciptakan obat untuk melawan itu jadi anti-IgE antibody, ya. Nah, kalau tadi di LTRA itu Lucas-Lucas belakangnya, maka kalau anti-IgE ini ada Zumab belakangnya, ya, MAP. Ada Zumab, ada Zimab. Ya, nah, ini karena antibody, maka kita bicara mengenai DNA. Jadi dia DNA rekombinan. Ya, sudah diotak-atik DNA-nya, ya. Kemudian diambil anti-IgE-nya untuk dijadikan kemudian obat, ya. Nah, ini suntikan dan ini hanya dengan resep dokter, ya. Tidak dijual bebas ini. Nah. Jadi pada mekanisme kerja patomekanisme asma tadi dia adanya di sini, Dek. Ya, keterlibatan IgE itu yang membentuk terjadinya mast cell, maka dia di sini kerjanya, ya, di sebelah kiri dari layar kalian. Ini omalizumab. Nah, ini termasuk obat baru ya, tahun 2003. Kalian sudah lahir nih. Nah, baru lahir mungkin ya. Nah, bayangkan umurnya sama dengan kalian, berarti ini cukup baru. Bayangkan dengan yang kortikosteroid sama yang salbutamol tadi ya, dia sudah lama sekali digunakan. Jadi ini tergolong obat baru, digunakan untuk asma persisten yang sedang sampai berat, usia di atas 6 tahun. Ya, mekanisme kerjanya itu tadi, kalian bayangkan saja tadi ya, melihat patomekanisme dari asma, kemudian dia menghambat di bagian mananya. Nah, omalizumab ini efek sampingnya bisa anafilaktik. Adik-adik sekalian mungkin pernah belajar pada saat BMD itu belajar yang namanya shock ya, jenis-jenis shock. Ada yang namanya shock anafilaktik. Nah, shock anafilaktik itu sifatnya cepat, penurunan tekanan darah langsung ya. Nah, ini karena berbahaya karena bisa menyebabkan kematian.
Maka pemberian ini tadi harus dengan resep dokter dan close monitoring. Jadi betul-betul dimonitor pasiennya. Makanya pemberiannya tidak di rumah ya, tapi di rumah sakit ya. Yang memang dokter-dokter spesialis yang gunakan. Nah, apa kesimpulan dari kuliah kita? Nah, adik-adik sekalian bisa lihat di sini. Apa yang bisa adik-adik sekalian lakukan ya? Jadi tadi kita sudah pelajari bahwa asma itu dipicu oleh alergen ya. Alergennya tadi bentuknya banyak, bisa dari dalam rumah pada orang tersebut atau dari luar ya. Kalau dari orang tersebut misalnya dalam rumahnya ada apa tadi, pets ya, ada hewan peliharaan, atau ada yang merokok dalam rumah, atau hal-hal yang lain misalnya juga kutu busuk dan sebagainya ya, itu pemicunya. Nah, apa yang harus adik-adik sekalian lakukan pada saat pasien kita dapat begini eksaserbasi akut? Tangani dulu ya, tangani eksaserbasi akutnya. Kemudian untuk long term, untuk penanganan jangka panjang, adik-adik sekalian bisa lakukan penanganan farmakologi dan juga non farmakologi. Farmakologinya saya sudah jelaskan tadi. Non farmakologi yang harus adik-adik sekalian perhatikan, kedua dari kiri yang saya lingkar-lingkari ini adalah avoidance. Artinya apa? Dihindarkan dari paparan tersebut ya. Dikasih tahu pasiennya. Jadi pada saat anamnesis kalian cari semua kira-kira apa yang men-trigger ini pasien. Dari tadi yang saya perlihatkan lingkaran itu ya, entah itu pets dari hewan peliharaannya kah, atau kelembaban ruangannya kah, atau ada kutu busuk atau asap rokok, itu harus kalian tahu apa triggernya. Nah, supaya bisa kalian edukasi. Kedepannya hindarkan itu semua ya. Jauhkan dari itu paparan-paparannya ya. Nah, kemudian kalau mau diterapi dengan antigen dan IgE-nya, maka itu bisa dipertimbangkan dengan obat pemberian omalizumab. Nah, obat-obat yang sekarang keluaran terbaru tadi yang saya sebutkan, Sumap, Lukas dan sebagainya itu cenderung obat yang keluaran terbaru dan cukup mahal ya. Jadi perhatikan kembali juga dengan status ekonomi pasiennya ya. Jadi perhatikan itu. Kemudian untuk mencegah mediatornya bisa kita berikan tadi ya, mediator radang bisa kita berikan steroid. Nah, ini steroid yang saya bilang banyak digunakan dan cukup murah ya. Nah, tapi harus hati-hati penggunaannya ya. Nah, kalau dia masuk early response yang yang sebelah bawah, maka yang kita pertimbangkan ya, bronkokonstriksi early response yang kita berikan adalah beta agonis tadi ya. SABA yang short acting pada keadaan akut, kemudian untuk maintenance-nya kita bisa berikan LABA ya. Atau bisa berikan teofilin ya, atau juga muscarinic antagonis ya, gitu. Kalau late response karena ada pengaruh inflamasinya, maka diberikan anti interleukin 5, anti IL-4, steroid ya. Jadi ini steroid itu menghambat bronkokonstriksi dan juga menghambat inflamasi ya. Jadi cukup bagus. Makanya kalau mau praktek pilih obat-obat itu obat-obat yang bisa dibeli atau digunakan oleh banyak orang dan efeknya banyak. Salah satunya adalah kortikosteroid ini ya. Oke, kemudian nah, ini early response-nya berupa symptoms-nya apa tadi ya, sesak, wheezing dan sebagainya. Kalau inflamasi tadi ada pembentukan mukus dan sebagainya. Ya, jadi bisa adik-adik sekalian perhatikan di sini semua. Ya, yang dimana diambil langkah penanganannya. Oke. Nah, ini ada beberapa metode pemberian obat, khususnya aerosol yang cair kemudian disemprotkan berbentuk partikel-partikel yang kita hirup, yang pasien hirup ya. Nah, ada yang namanya meter dose inhaler, ada yang nebulizer ya. Ada bentuknya kalau di luaran yang bentuknya powder itu DPI ya, dry powder inhaler, ada spinhaler, ada rotahaler. Nah, yang seringnya kita di Indonesia ini liquid aerosol ya, yang memang cairan kemudian tersemprot
menjadi partikel-partikel kecil yang bisa hirup melalui hidung, ya. MDI ini yang apa? Di ini kan dibawa biasanya untuk pasien-pasien asma, ya. Saya lupa inhaler kok. Nah, ini ya, itu. Kemudian nebulizer diasapi. Jadi nanti kalian kalau yang CSL nanti lanjut di akhir semester ini ada CSL, nah, itu nanti diajarkan bagaimana nebulizernya, ya. Nah, ini contoh-contoh penanganan pemberian kortikosteroid untuk asma, ya. Ada yang isinya mometasone, ya. Kemudian ada isinya fluticasone, ya. Kemudian ada yang isinya beclometasone, budesonide, dan sebagainya. Jadi kalau berikut-berikutnya kalian lihat inhaler, perhatikan isinya, ya. Lihat, supaya lebih paham lagi obat-obatan tersebut. Nah, ini yang biasanya tuh MDI. Nah, aerosol. Jadi, di dalamnya kalau kita belahin ceritanya isinya seperti ini, ya. Ini ada obat, suspensi obat di situ. Di sini ada valve-nya, ada katupnya. Nanti berubah, yang cair ini diubah menjadi bentuk partikel gas kecil. Ini yang kemudian dimasukkan di mulut, ya. Mouthpiece-nya masuk ke dalam mulut. Kemudian itu yang dihirup. Pada saat disemprot, dihirup. Ya, tuh. Nah, ini nebulizer. Nah, nebulizer ini, kalau yang tadi tidak perlu listrik, ya. Nah, ini perlu listrik, perlu aliran listrik. Nah, bentuknya juga lebih ini. Kalau yang tadi umumnya digunakan untuk dewasa atau anak-anak yang sudah bisa diajarkan bagaimana caranya menggunakan. Nah, kalau nebulizer ini dia lebih anak yang tidak kooperatif, ya, masih kecil, bayi dan sebagainya, itu bisa kita ganti-ganti. Ini bentuknya mouthpiece masuk ke dalam mulut ini, ya. Atau bisa diganti ini ujungnya menjadi mask, bentuknya masker, ya, kayak gini, ya, masker yang biasa dipakai kalau oksigen juga. Nah, itu ujungnya diganti. Nah, ada mesinnya. Nah, di mesinnya ini mesinnya nanti yang bertugas berfungsi untuk mengubah, ya, partikel cairan ini menjadi gas, ya, di sini menjadi partikel-partikel uap. Nah, obatnya dimasukkan di dalam sini. Ini medicine cup sebelah kanan kalian. Obatnya di sini dimasukkan. Biasanya obatnya itu dimasukkan, umpamanya, ya, tergantung kita yang mau ini kan. Mau SABA bentuknya salbutamol dimasukkan ke dalam situ, ya. Bisa dicampur kalau mau dicampur ini banyak lendirnya. Umumnya biasa dicampur dengan kortikosteroid, dimasukkan di situ, ya. Atau bisa juga diberikan pengencer dahak, misalnya tadi yang antitusif yang saya ajarkan yang lalu, bisolvon, ya, dimasukkan di situ. Atau tadi ipratropium itu dimasukkan dalam sini, dicampur, baru kemudian dipasangkan, setelah itu dikasih on, dikasih on ininya, mesinnya, dan sudah langsung bunyi, langsung keluar asapnya. Ya, jadi asap itu yang dihirup masuk ke dalam saluran hidung dan juga mulut dari pasien, ya. Nah, ini DPI yang tadi dry powder inhaler, ya, bentuknya bubuk. Obatnya nanti diubah menjadi partikel gas yang dihirup masuk ke dalam rongga pernafasan. Saya lihat jarang-jarang kayaknya di Indonesia, tapi di luaran itu banyak yang pakai begini, DPI. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini, ya. Ini spinhaler dan ada yang namanya rotahaler. Nah, apa keuntungannya inhaler yang kortikosteroid yang inhale, yang dihirup dengan yang oral, ya? Nah, apa perbedaannya? Kalau yang inhale untuk yang asma persisten, yang terus-menerus, ya, menetap. Nah, ini untuk jangka panjang, ya, long term use. Kemudian kalau kita yang inhale ini less efek sampingnya kurang, ya.
Kalau ini mungkin ada sedikit sakit kepala ya yang muncul, atau tenggorokannya kering dirasa ya, nyeri sedikit, atau common cold dan sebagainya, tapi tidak terlalu bermakna. Nah, kalau oral ini biasanya diberikan kortikosteroid, ini diberikan untuk yang asma berat ya, atau yang istilahnya serangan gitu ya. Kemudian short term, dia tidak boleh jangka panjang. Ingat dek, kortikosteroid ya, tidak boleh jangka panjang, jangka pendek saja. Karena nanti kalau jangka panjang kalian harus tapering tadi ya, dosisnya harus diturunkan perlahan-lahan. Nah, kalau oral ini lebih lagi, side effect-nya lebih banyak, bisa mual, muntah ya, bisa penambahan berat badan, naik berat badannya dan sebagainya. Jadi perhatikan untuk apa diberikan. Kalau yang inhale untuk persisten asma, ya. Kalau yang oral ini biasanya yang asmanya berat. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kita. Mungkin ada pertanyaan Adek terkait dengan anti asma ini. Slide-nya nanti saya bagi ke ketua kelasnya ya. Mudah-mudahan bangun semua, Ji. Ada yang masih tidur? Kalau yang masih tidur boleh dikasih tahu temannya bangun, mau terah selesai. Ya, iya. Terima kasih. Kalau enggak ada, ya saya cukupkan. Kalau mungkin masih malu-malu dan sebagainya, atau nanti pada saat belajar baru terpikirkan, oh saya mau tanya ini deh, boleh japri saya ya di Telegramku sesuai dengan nomornya. Kalau enggak, bisa dengan ketua kelas. Ini nanti ketua kelas kirimkan ke saya. Filenya nanti saya kirim Adek ya ke ketua. Siapa? Kemarin itu yang saya temani tadi bicara. Siapa ya? Hikmal. Nanti filenya ke Hikmal ya. Betul, Iya. Dok. Iya, nanti di-share ke teman-teman. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya adik-adik sekalian. Minta maaf lagi kita tidak bisa ketemu tatap muka ya. Sehat-sehat semuanya supaya nanti ujiannya bisa lulus. Amin. Ya, tidak perlu lagi UAS dan sebagainya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Ya, Dok. Dok.